Halo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kita lanjut cerita film serial dirilis Ertugrul episode keempat. Diceritakan di akhir film episode sebelumnya, Sulaimansyah datang sendiri menghadap ke Ratu Toygar, sedangkan Titus bersembunyi di balik tembok. Kau akan mendapat keinginanmu jika kau membebaskan anakku, kata Sulaimansyah. Itu membuat Ratu Toygar emosi. Apa nyawaku dan anakku lebih penting dari nyawa Numan? Ratu Toygar kaget. Sulaimansyah tahu identitas tahanannya. Sulaimansyah tahu Ratu Toygar juga bekerja sama dengan Templar. Kalau terjadi sesuatu kepada kami, Sultan Aliadin akan tahu semuanya. Pangeran sudah menulis surat yang akan dikirim pada Sultan Aliadin. Bagaimana mereka berada di tangan Templar selama berbulan-bulan, menyiksanya tapi tetap setia pada negara. Juga tentang berkomplot dengan Templar, kata Sulaimansyah. Di kemah suku Kai sedang ada kehebohan akibat tetua Baibora menyebarkan berita bahwa karavan telah diserang, sehingga membuat warga heboh. Sulaimansyah bertemu dengan Gundokdu di penjara Ratu Toygar. Ternyata terjadi pertukaran antara Sulaimansyah dan Gundokdu. Para tetua sedang mencari kebenaran berita bahwa karavan telah diserang dengan melihat Hamsa di tenda pengobatan Aksakocha. Para warga termakan isu berita penyerangan karavan itu, yang menyebabkan mereka melempar batu ke tenda Halimah, karena mereka tahu banyak korban tewas akibat Halimah dan keluarganya. Jaime mencoba menghentikan mereka, tapi para warga dengan emosinya terus protes dan menanyakan tentang keberadaan Sulaimansyah juga. Jaime kemudian menenangkan mereka. Sulaimansyah selalu melindungi dan melakukan yang terbaik untuk suku ini demi keselamatan dan kedamaian suku ini. Dan ketika ia tidak ada, apakah pantas kalian menghancurkan persatuan suku ini? Kalau kalian berani menginjak-injak kehormatan dan tradisi kita, suatu saat kalian pasti hancur. Siapapun yang melempar batu ke arah mereka sama saja melempar batu ke arahku. Siapapun yang menyakiti mereka berarti menyakitiku, kata Jaime. Kemudian Jaime membawa Halimah pergi dari tenda itu. Ratu Toygar bertanya kepada Titus, bagaimana Sulaimansyah tahu tentang hubungan mereka berdua? Hanya masalah waktu sampai Ertugrul tahu semuanya, kata Titus. Titus mengkhawatirkan tentang surat Numan kalau sampai pada Sultan. Tapi Ratu Toygar mempunyai teman di istana dan tak akan pernah membiarkan surat itu sampai ke tangan Sultan. Ibu Jaime khawatir dengan keadaan Halimah jika terjadi sesuatu padanya. Jika terjadi hal buruk pada Halimah, ia tidak tahu apa yang harus ia katakan kepada Sulaimansyah. Ibu Jaime menyarankan untuk tetap di tenda besar sampai Sulaimansyah dan yang lainnya kembali, karena suku Kai sudah banyak kesulitan. Kemudian Halimah menceritakan tentang kesulitan-kesulitannya bersama ayah dan adiknya yang sebagai pangeran sedang diburu. Setiap hari diliputi ketakutan akan kehilangan mereka. Tapi Ertugrul membangunkan mereka dari mimpi buruk dan memberikan mereka mimpi yang indah. Di perkemahanmu aku telah menemukan kedamaian yang belum pernah aku rasakan, kata Halimah. Sulaimansyah kemudian dihampiri Ratu Toygar. Keinginanmu sudah terkabul, sekarang giliranmu, kata Ratu Toygar. Alpargu memberitahu Kurdoklu bahwa Ratu Toygar sudah diberitahu rencana mereka, sedangkan Baibora melaporkan bahwa semua orang sudah tahu tentang penyerangan karavan. Titus menaiki bukit dan melihat persiapan prajurit Ratu Toygar dan pasukan Sulaimansyah. Selcan marah kepada Ibu Jaime karena membawa Halime di tenda itu. Ia menanyakan atas dasar apa Halime berada di situ. Ibu Jaime kemudian balik marah dan mengusir Selcan. Saat Selcan mau keluar, terdengar para tetua suku atau para bey masuk di tempat pertemuan. Halime kemudian marah dan menghampiri mereka, tapi Kurdoklu muncul dengan alasan mereka ingin bertemu dengan bey mereka dan tidak bisa menolak. Kurdoklu kemudian duduk di tempat Sulaimansyah bisa duduk. Di atas bukit, Titus melihat dua arah yang berlawanan. Kelompok Ertugrul bersama Pangeran Numan dan kelompok Ratu Toygar yang membawa Sulaimansyah. Turgut, Bamsi, dan Nogan bersiap-siap di bukit. Semua pergerakan dilihat Titus. Anak buah masing-masing saling menyiapkan panahnya. Kurdoklu meminta pangeran dan Ertugrul meminta Sulaimansyah. Saat kedua pihak sudah bertukar, Ratu Toygar berteriak kepada anak buahnya untuk membunuh mereka semua. Pangeran terlihat ketakutan, namun Ertugrul tetap pada tempatnya. Di ruang pertemuan, para tetua membahas apa yang akan mereka lakukan jika Sulaimansyah tidak kembali. Pada saat mereka berbicara, para wanita masuk. Para bey ternyata sangat ingin menggantungkan nasib pada pertemuan.
Menunggu Bey mengorbankan diri dan Sulaimansyah pasti bangga, kata Jaime. Di tempat pertukaran, Karatoigar berteriak menyerang, tapi prajurit di tebing malah diam saja. Ertugrul kemudian mengambil pangeran lagi, sedangkan di bukit tidak ada pergerakan penyerangan. Karatoigar pun sadar ada pengkhianatan. Ia memerintahkan 2 anak buahnya di belakang untuk menyerang melawan Ertugrul. Turgut kemudian menangkap Karatoigar. "Kakakmu masih ada di tanganku," kata Karatoigar. Tapi terlihat di belakangnya Afsin dan Sarubaru membawa Gundokdu menemui mereka. Terlihat adegan di tenda waktu Afsin dipanggil menemui Ertugrul. Afsin pun mengatakan kenapa ia di sana. Ia sudah bertahun-tahun menjadi komandan pasukan Seljuk dan sekarang tugasnya adalah melindungi pangeran dan keluarganya. Karena itu sebelumnya sudah menghubungi para prajurit yang bekerja dengan Karatoigar. "Itu juga menjadi tugasku menjaga suku, keluarga Halime dan keluarganya," kata Ertugrul. Ertugrul mengajak Afsin untuk bergabung melawan Karatoigar bersama di Bukit Kartal. Kelompok Ertugrul sebagai pedangnya dan kelompok Afsin sebagai perisai. Mereka berencana akan merebut kesetiaan prajurit Karatoigar. Afsin pun setuju. Karatoigar pun melihat Saruboru berada di balik semua ini. Dengan melihat Numan, Karatoigar bersumpah, "Kau akan mati bersama para pangeran dan akan membunuh semua keturunannya." Titus yang melihat itu pun tak bisa berbuat apa-apa. Karena Ibu Jaime tidak setuju Kurdoklu dan tetua lainnya mengadakan pertemuan di tenda Sulaimansyah, akhirnya Kurdoklu setuju untuk pindah ke tempatnya. Tapi yang tidak disangkanya, Kurdoklu menyuruh tetua lainnya untuk membawa kursi kepala suku ke tendanya. Ertugrul menghampiri kakaknya Gundokdu. Ia prihatin atas apa yang terjadi dengan Karavan. "Apa yang terjadi dengan Karavan dan kematian para Alp semua bukan salahmu," kata Ertugrul. Tapi Gundokdu malah mempermasalahkan tentang Numan yang seorang pangeran yang sudah menyembunyikan identitasnya. Gundokdu menuduh Numan yang telah menipu mereka, tapi Ertugrul masih saja membela mereka. Mereka kemudian membawa Karatoigar, tapi sebelum itu mereka akan mengambil barang-barang rampasan Karavan terlebih dahulu. Di saat Aikis, Ibu Hami dan Halime sedang berbicara tentang pemindahan kepala suku ke tenda Gundoklu, Gokce masuk dan menawarkan makanan. Kemudian Jaime mengundangnya untuk duduk bersama. Gokce mengatakan kakaknya Selcan sangat khawatir kepada suaminya, Gundokdu Bey, dan berdoa untuknya. Sedangkan Aikis dan Halime berdoa untuk ayah mereka dan ia sendiri berdoa untuk Ertugrul Beyku, kata Gokce. Ini membuat Aikis dan Ibu Jaime tidak bisa berkata apa-apa. Halime kemudian memberi kode untuk diam dulu kepada Aikis, ia pun mengerti. Halime membenarkan itu dan memberi harapan kepada Gokce bahwa jangan khawatir karena mereka akan segera meninggalkan perkemahan. Saat Sulaimansyah mengambil barang-barang Karavan, Karatoigar dititipkan di penjaranya sendiri. Ia mengatakan akan membalas sampai tidak ada yang pernah ingat nama suku Kai. Ternyata Karatoigar sudah tahu Sulaimansyah akan menjebaknya di Bukit Kartal. Ia menyuruh Sarubaru untuk membawa Gundokdu ke sana. Sarubaru mengerti dan menawarkan pelindungan untuk Karatoigar. Padahal itu adalah rencana lainnya Sarubaru dengan Afsin. Di tempat pertemuan Karatoigar, Sulaimansyah merasakan nyeri karena penyakit bisulnya. Sarubaru kemudian menawarkan kamar untuk istirahat. Ia kemudian didampingi Gundokdu. Numan kemudian masuk dan mengatakan ada sedikit masalah. Di tenda, Selcan marah sendiri karena Halime berada di tenda Ibu Jaime. Gokce masuk, ia juga kena pelampiasan kemarahannya. Selcan kira Gokce sedang bersembunyi, tapi Gokce mengatakan bahwa ia dari tenda Ibu Jaime. Awalnya berpura-pura membawa makanan. Ia mendengar Kurdoklu telah mengambil kursi kepala suku dan membawa ke tendanya. Dan jelas harapan kembalinya Sulaimansyah sangat kecil. Selcan pun tahu pasti Kurdoklu sedang merencanakan sesuatu. Setelah sampai di kamar, Sulaimansyah membahas tentang cara Gundokdu memandang Ertugrul seperti ada dendam. Tapi ia tidak tahu Ertugrul sudah mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan Gundokdu. Tapi Gundokdu malah emosi. Ertugrul mempertahankan nyawanya untuk mereka atau untuk tamu-tamunya. Karena ia ingat mereka sudah banyak kerugian dan Ertugrul lah yang harus disalahkan. "Kau mencari orang untuk disalahkan," kata Sulaimansyah. Terlihat Kurdoklu duduk nyaman di kursi kepala suku yang ia pindahkan. Selcan pun datang dan marah-marah karena ia melihat Kurdoklu duduk bersantai di kursi Sulaimansyah, tapi tidak pergi menyelamatkan Gundokdu. Kurdoklu beralasan kalau ia tidak di perkemahan, suku akan terpecah belah.
Xiaochan menuduhnya sebagai penyebab dari semua masalah ini. Karena sebelumnya ia sudah membawakan rahasia Sulaimansyah dan itu adalah sebuah kejahatan. Tapi Kurdoklu menyangkalnya dan hanya akan berdoa untuk keselamatan mereka. Numan pun mengatakan kepada Ertugrul sebelum kondisinya semakin panas agar segera meninggalkan wilayah Seljuk untuk putranya dan untuk mereka yang tidak bersalah. Ertugrul mengatakan akan segera pergi ke Aleppo. Di tenda, Jaime melihat Halime tidak bisa tidur. Di tempat Karatoigar, Ertugrul juga terlihat tidak bisa tidur. Ertugrul sedang memikirkan tentang Karatoigar yang bisa mengetahui mereka berada di sana. Pasti ada seseorang yang sudah berkhianat. Delidemir pun bercerita tentang penyerangan waktu itu. Sebelum penyerangan itu, Delidemir dibuat menjauh dari tenda dan orang itu adalah Kurdoklu. Di Kastil Almanos, Titus mengirim pesan untuk Ustadz Azam bahwa Karatoigar sudah ditangkap. Ustadz Azam pun memerintahkan agar jangan membiarkan Karatoigar jadi tawanan Sulaimansyah dan mencegah suku Kai datang ke Aleppo, dan menyuruh Titus untuk membantu Karatoigar melampiaskan amarahnya pada suku Kai dan membiarkan Karatoigar membereskan masalahnya sendiri bersama Kurdoklu. Di tenda, para tetua suku Kai sedang mempertanyakan keberadaan ketua suku mereka, Sulaimansyah. Tapi Kurdoklu belum mendapat kabar tentang Sulaimansyah dan para pengawalnya. Kurdoklu pun mengatakan sebelum berangkat Sulaimansyah telah menyerahkan kepemimpinannya kepadanya. Kata-kataku adalah kata-kata baik kita, kata Kurdoklu. Di saat Kurdoklu mulai membahas tentang ketidaksenangannya untuk pindah ke Aleppo dan akan pergi ke tempat lain untuk bermigrasi, tambur pintu gerbang suku berbunyi. Ternyata Sulaimansyah dan rombongan sudah kembali. Kurdoklu pun melihat mereka membawa tawanan dan itu adalah Karatoigar. Gundokdu langsung pergi membawa kuda ke tendanya. Xiaochan menghampirinya tapi tidak ia hiraukan. Mereka langsung mengikat Karatoigar di tengah-tengah tenda. Ertugrul sangat memperhatikan Halime. Sampai di tenda pertemuan, Sulaimansyah melihat kursi ketua suku sudah tidak ada. Ia pun merasa lemas ditambah lagi sakit akibat luka bisulnya. Ia pun bertanya di mana kursi kepemimpinannya. Ini ulah Kurdoklu, kata Jaime. Mereka pun beristirahat dan akan membahas masalah ini nanti. Terlihat Dundar, adik Ertugrul dan Yigit, adik Halime sedang berlatih dihampiri oleh Ertugrul. Dundar melaporkan bahwa setelah Ertugrul pergi, mereka melempari tenda Halime dengan batu dan Halime ada di dalamnya. Beruntung ibu Jaime datang dan menghentikan mereka dan membawa Halime ke tenda mereka. Sambil mengobati luka Gundokdu, Xiaochan menasihatinya agar jangan menyalahkan diri atas apa yang terjadi. Sedangkan penjahat yang sebenarnya justru bersenang-senang. Halime bersyukur Ertugrul sudah menepati janjinya kembali dengan selamat dan membawa kembali ayah dan adiknya. Ertugrul pun bertanya tentang pelemparan batu di tendanya, tapi karena Ertugrul sudah kembali dengan selamat, maka Halime tidak mempermasalahkannya lagi. Ertugrul akan mengawal keluarga Halime sampai keluar dari wilayah Seljuk. Ertugrul pun mengajak Halime ke pohon di luar tenda untuk memperkenalkannya dengan gadis cantik. Kurdoklu sangat was-was kalau Karatoigar buka mulut. Baibora juga takut karena ia yang pertama kali menyebarkan berita kejadian itu. Kurdoklu menyuruhnya untuk menghilang sementara waktu. Mereka pun berencana akan mengembalikan kepemimpinan yang sudah diamanahkan kepada Kurdoklu. Di waktu akan makan, Dundar masuk sendirian tanpa kakaknya Ertugrul. Kemudian Sulaimansyah menanyakannya. Dundar pun mengatakan bahwa Ertugrul sedang bicara dengan Halimah. Mereka pun kaget. Tak lama Ertugrul masuk, Sulaimansyah mempersilakan Gokce duduk di samping Ertugrul. Ertugrul merasa tidak nyaman dengan itu. Saat makan, Ertugrul membahas tentang pesan yang akan diantarkannya ke Aleppo dan juga akan mengawal para tamu sampai ke Aleppo. Wajah Gundokdu terlihat berbeda. Sulaimansyah kemudian mengatakan untuk mengadakan pertemuan dulu dan memakamkan yang tewas baru bicara lagi. Terlihat Kurdoklu mengembalikan kursi kepemimpinan ke tempatnya. Kurdoklu menunggu untuk bertemu Sulaimansyah dengan tidak sabar. Di luar tenda, Turgut, Bamsi, dan Dogan sedang mengadili orang-orang yang telah menghasut untuk melempar batu di tenda Halime. Mereka mencari siapa dalang dari peristiwa itu. Mereka pun mengatakan bahwa Baibora yang telah melakukannya.
Di tenda, Gundoktu membahas tentang kegilaan adiknya, sikap keras ayahnya, dan pengkhianat di antara mereka. Dengan berpura-pura, Selcan bertanya siapa pengkhianat itu. Jelas ia adalah orang yang dekat dengan kita, kata Gundoktu. Selcan mengomporinya dan membawa orang asing itu. Gundoktu pun mengatakan orang asing itu adalah pangeran Kesultanan Sejuk. Numan adalah seorang pangeran dan gadis yang kau benci itu adalah sultanah. Selcan pun kaget dan stres. Ia mempermasalahkan Ertugrul karena sudah membawa masalah besar yang akan menghancurkan suku. Tapi Selcan tidak mengerti, yang menyelamatkan mereka semua dan yang menangkap Karatoigar adalah Ertugrul. Dengan perasaan takutnya, Selcan kembali melipat baju. Ia kemudian merasa mual dan ia berpikir bahwa ia hamil. Yigit mendengar pembicaraan Afsin dan ayahnya Numan yang akan pergi keluar dari wilayah Seljuk. Ia protes kepada Numan karena ia lelah terus berlari, dan di sini untuk pertama kalinya ia punya teman dan bermain dengan temannya. Yigit mengatakan untuk jangan pergi dan tinggal di sini saja. Tapi Numan mengatakan ini untuk kebaikannya dan untuk kakaknya juga. Di luar tenda, Ertugrul melatih kuda putih yang akan ia serahkan kepada Halimah yang diberi nama Sultanah. Di kejauhan dengan perasaan sedih, Gokce memperhatikan mereka. Tak lama, Turgut melaporkan orang yang telah memprovokasi penduduk adalah Baibora. Sulaimansyah akhirnya menemui Kurdoklu. Sulaimansyah mempertanyakan tentang kejadian selama ia pergi. Beberapa orang telah melihat Hamzah dan mereka marah, kemudian yang terjadi kericuhan. Bersyukur Buhaime datang dan menghentikan mereka. Sulaimansyah pun menanyakan apa yang dilakukan Kurdoklu sehingga Buhaime yang menghentikan mereka. Kurdoklu beralasan sedang mengumpulkan para bey ke tendanya untuk menenangkan mereka karena melihat tenda utama kosong. Dia tidak mau mereka berpikir suku tidak punya pemimpin dan kalau tidak semua akan di luar kendali. Dan alasan ia memindahkan kursi kepemimpinan adalah karena saat itu Buhaime merasa sedih atas apa yang telah terjadi. Ia tidak ingin menambahkan beban dengan masalah suku. Sulaimansyah pun mengatakan ada pengkhianat di perkemahan. Kurdoklu membantah ada beberapa orang yang melihat Hamzah dan mereka melihat Akcakoca keluar masuk tenda Hamzah untuk mengobatinya. Tapi itu bukan yang dimaksud Sulaimansyah. Ada orang yang memprovokasi mereka untuk menyerang tenda Halime, dan itu adalah orang yang sama dengan yang memberitahu Karatoigar tentang rencana pertukaran tawanan. Dan jika Ertugrul tidak membongkar rencana mereka, maka kelompok Sulaimansyah pasti sudah tewas di Bukit Kartel. Kurdoklu pun memelas. Kalau memang ada pengkhianat di sini, aku sendiri yang akan menghukumnya di tengah perkemahan. Sulaimansyah pun memerintahkan untuk mengumpulkan para bey untuk pertemuan. Ia berencana akan menyerahkan Karatoigar pada Sultan untuk diadili. Sulaimansyah menenangkan istrinya untuk tidak perlu khawatir karena Kurdoklu hanya melakukan tugasnya. Jangan terlalu keras padanya. Saat Kurdoklu pulang, Selcan sedang menunggunya. Selcan merasa sekarang mereka adalah sekutu, menyelesaikan bersama atau tenggelam bersama. Selcan bermaksud akan mengatakan siapa sebenarnya para tamu itu, tapi tiba-tiba Ertugrul masuk dan melihat mereka berdua. Ertugrul mencari Baibora, tapi Kurdoklu berpura-pura mengatakan tidak tahu. Dengan menangis, Gokce melapor kepada Selcan bahwa ia melihat Ertugrul dan Halimah sedang berduaan di bawah pohon. Ertugrul memberikan Halimah seekor kuda, tapi Selcan memarahinya karena sedang emosi. Kurdoklu menyuruh Alpargu untuk membereskan Baibora karena Ertugrul sudah menyadarinya. Kita harus memutuskan mata rantai sebelum rantai itu menjerat leher kita, kata Kurdoklu. Selcan kemudian melapor kepada Sulaimansyah tentang keadaan suaminya Gundoktu yang mengalami banyak penderitaan dan juga sedih atas kematian para pasukannya. Ia menyarankan jika Gundoktu yang dikirim ke Aleppo maka mungkin akan membuat suaminya sedikit pulih, karena sebelumnya suaminya lah yang telah memberi ide untuk ke Aleppo. Ia juga melapor tentang keadaan Gokce. Gokce mengetahui kalau Ertugrul akan pergi bersama Halimah ke Aleppo, dan karena itu Gokce merasa sedih. Ertugrul terlihat sedang menempa besi. Delhi Demir sangat khawatir karena terlihat pasti ada masalah.
Deli Demir tahu itu pasti masalah cinta. Ertugrul sangat gusar. Halime tidak bisa meninggalkan ayah dan adiknya, sedangkan ia sendiri tidak bisa meninggalkan suku. Deli Demir pun menasihati, cintamu pada suku adalah hal yang berbeda. Hatimu akan bahagia ketika bersama dengan orang yang kau cintai. Kalau cintamu hancur, tidak hanya suku, bahkan pedang yang akan kau ayunkan tidak lagi bertenaga. Lepaskan belenggu lidahmu dan biarkan hatimu terbang. Tambur pintu gerbang pun berbunyi. Para prajurit yang tewas telah datang. Di luar tenda, Kurdoklu bertemu dengan Titus. Titus tidak ingin suku Kai mendekati perbatasan mereka karena ini akan menjadi masalah untuk mereka. Titus juga ingin Karatoigar lepas. Ia menjanjikan keselamatan Kurdoklu dan suku jika Karatoigar berhasil menjadi orang kepercayaan Sultan, dan juga bisa menjadikannya kepala suku dan akan menyediakan tanah untuk bermigrasi. Kurdoklu masih ada masalah dengan pasukan yang tewas. Ia tidak bisa membebaskannya kecuali ia menjadi kepala suku. Aku tidak mungkin mengeluarkan Karatoigar dari perkemahan, tapi kalau kau sekuat yang kau katakan, kau pasti bisa menyelesaikannya, kata Kurdoklu. Di lain tempat, Alpargu menemui Baibora. Ia mengatakan bahwa Ertugrul sudah tahu kalau Baibora yang memprovokasi penduduk. Ertugrul sudah membuat anak buah Baibora bicara. Baibora pun takut karena ini pasti akan terjadi, tapi Alpargu dan Kurdoklu tidak mau dengar. Jalan satu-satunya adalah Baibora harus pergi dan kembali jika keadaan sudah tenang. Baibora tidak tahu akan pergi kemana. Ia mengkhawatirkan keluarganya. Baibora pun marah atas perlakuan mereka berdua. Karena tidak tahan melihatnya, Alpargu kemudian membunuh Baibora dan membuangnya ke sungai. Mereka pun menguburkan para prajurit yang tewas. Diadakan pertemuan untuk berdiskusi akan dikemanakan Karatoigar menantinya. Tapi pada saat itu Alpargu terlambat masuk. Ertugrul memperhatikan saat Alpargu memberi kode kepada Kurdoklu. Sulaiman Syah akan menyerahkan Karatoigar ke Sultan Ali Adin karena sudah berkomplot dengan pasukan Salib dan mengkhianati negerinya. Para tetua pun tidak ada yang keberatan. Sulaiman Syah memerintahkan Komandan Saruboru membawa Karatoigar ke Konya untuk diserahkan pada Sultan Ali Adin. Kurdoklu menghampiri Karatoigar dan memberikan kode padanya. Kemudian mereka membawa Karatoigar. 2 hari lagi yang lain akan berangkat ke Aleppo. Mereka mempersiapkan hal-hal yang akan dibawa ke Aleppo. Sulaiman Syah memberikan surat kepada Gundokdu untuk disampaikan kepada El Aziz, kemudian ia pingsan. Mereka pun panik dan kebingungan. Di luar, Titus menyerang pasukan Saruboru yang membawa Karatoigar. Karatoigar pun membunuh Saruboru. Mereka pun membuat rencana. Karatoigar akan menemui Sultan Ali Adin dan menjelaskan semuanya. Suku Kai telah menculik pangeran yang akan dibawa ke Konya dan menggunakan mereka membentuk aliansi dengan suku Turkmen lain. Pemberontak melawan istana dan menggulingkan Sultan Ali Adin. Mereka berdua mengarang cerita dan yang membunuh Saruboru adalah suku Kai dan juga akan jadi orang kepercayaan Sultan. Akca-Koca sudah melakukan upaya, tapi demam Sulaiman Syah juga tidak turun. Untuk saat ini yang bisa dilakukan adalah berdoa. Halime pun berbicara. Sulaiman Syah ingin agar mereka tetap kuat, tidak peduli apapun yang terjadi. Semua punya tugas masing-masing, dan ketika ia membuka mata, jangan tunjukkan kesedihan. Jalan ke Aleppo masih panjang, jangan menyerah. Saat hening terdengar Selcan mual-mual. Di Aleppo terlihat Ibnu Arabi mencurigai pergerakan 3 orang. Salah satunya adalah Ustadz Azam. Selcan ke dukun untuk memastikan ia dalam keadaan hamil. Halime berbicara dengan kudanya yang bernama Sultana. Sebuah jalan panjang sedang menanti kita dan Ertugrul, dan kita senang karena ada Ertugrul. Ini adalah perjalanan terberat dalam hidupku, kata Halime.
Aikis pun menghampiri Halime. Ia mengatakan keadaan Sulaimansyah yang sedang sakit dan kabar bahwa Sulaimansyah telah menegaskan Gundokdu untuk pergi ke Aleppo dan akan menemani Halime dan keluarganya. Halime pun sangat sedih. Terlihat Selcan sangat senang mengetahui bahwa ia hamil. Terlihat di kandang kambing Acak Koca sedang mencari sesuatu. Mereka sedang berkemas untuk pindah ke Aleppo. Selcan kemudian memberitahu Kurdoklu bahwa tamu yang selama ini memberikan mereka masalah adalah Pangeran Seljuk. Kurdoklu kaget. Di tepi sungai, Dundar menceritakan bagaimana ayahnya dan Kurdoklu menjadi saudara-saudara. Itu karena ayahnya menolong Kurdoklu saat terjatuh dari kuda karena kudanya kaget waktu melihat beruang. Ayahnya berhasil membunuh beruang itu. Mulai dari situ mereka menjadi saudara-saudara. Karena Yigit mau pergi besok, mereka berdua pun melakukan proses menjadi saudara-saudara pada waktu itu. Pada saat mereka mau pulang, mereka melihat mayat di sungai. Acak Koca terlihat sedang mengoleskan cairan dan memeriksa para kambing. Ternyata ia sedang melakukan sesuatu untuk menghindari dari penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nasir, orang kepercayaan El Aziz, pergi menemui Ustadz Azam. Ustadz Azam pun memerintahkannya untuk menemui El Aziz dan membuat dia mencegah agar suku Kai tidak datang ke perbatasan dekat Kastil Amanos. Tapi sebelumnya Titus telah menyetujuinya. Menurut Ustadz Azam, Titus hanyalah pion yang mengira dirinya raja. Nasir pun mengatakan untuk merubah keputusan El Aziz itu sangat sulit karena dia sangat menyukai suku Kai. Tapi Ustadz Azam menginfokan bahwa ada wabah yang dibawa oleh suku Kai. El Aziz sedang mencari informasi siapa yang telah menyerang Ertugrul sebelumnya. Dan menurut informasi yang didapat, Templar menyusupkan mata-mata di mana-mana. Kemudian Nasir datang. Ia melaporkan ada wabah yang melanda Anatolia. Banyak ternak dari suku Kai yang mati. El Aziz pun memerintahkan untuk mencegah suku Kai masuk ke Aleppo. Tapi jika Ertugrul datang membawa surat perjanjian, ia ingin menemuinya secara pribadi. Kurdoklu menghasut Gundokdu untuk menjadi kepala suku padahal ayahnya masih ada. Kurdoklu memberitahu identitas asli Numan adalah Pangeran Seljuk. Gundokdu pun mengingat bahwa ia yang telah memberitahu itu kepada Selcan. Kurdoklu ingin menyerahkan mereka dan Sultan akan menolong suku Kai. Kurdoklu ingin menghentikan migrasi ke Aleppo karena Aleppo akan menjadi bencana, dan ia meminta untuk menyerahkan Numan pada Sultan malam ini. Sulaimansyah terlihat belum sadar dari pingsannya. Alpargo mengatakan kepada Kurdoklu bahwa mereka siap untuk penyerangan. Terlihat Halime dan keluarganya juga sedang bersiap-siap. Kurdoklu dan kelompoknya kemudian pergi menemui Gundokdu, dan film pun bersambung. Terima kasih untuk yang terus stay tune di channel ini. Terus ikuti channel ini dengan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih atas dukungannya dan sampai ketemu di video selanjutnya di Dirilis Ertugrul episode kelima. Terima kasih.